Eh, cerita dong kok gimana lu awalnya kayak ternyata tertarik terus mau pelajarin bahasa Esperanto tuh kayak kayak gimana gitu. Karena di luar itu kan ada bahasa Perancis, Jepang atau bahasa lain yang lu bisa pelajarin gitu kan. Tapi kenapa kok tiba-tiba Lebih nemu ini ya, lebih menguntungkan ya, lebih tiba-tiba nemu bonafit. nemu Esperanto gitu. Gue juga tahu Esperanto dari lo gitu. Ya. Jadi awalnya sih sebenarnya gue tuh tahu Esperanto udah agak ya tahun 2010 awal. Itu Hmm, kalau buka Wikipedia itu kan biasanya di sebelah kiri ada iya, ada daftar bahasa tuh. iya. Anda suka ngeliat Esperanto kayak cuma kayak ngebatin gitu Esperanto apa ini gitu. Cuma waktu itu emang belum tertarik gitu. Terus akhirnya 2011 Hmm, waktu itu kan lulus SMA masih ada jeda ke universitas kan agak lama tuh berapa bulan. iya, Jadi agak di rumah terus. iya. Akhirnya kayak terus nemu nemu kayak ternyata Esperanto tuh bahasa buatan gitu. Akhirnya dari situ Oke. tertarik lah. Terus akhirnya nyari-nyari info, terus kayak berapa minggu kemudian baru memutuskan untuk belajar. Gitu Hmm. sih. Dan lu Ternyata pernah tahun 2000 berarti 2013-14 itu ya, lu yang sampai di Australia itu yang itu ada acara apa kok yang tentang Esperanto Esperanto itu? ya itu 2014 awal Oh, Januari 14 kalau ya. nggak salah Oke. tanggal 3 sampai lupa gue. 3 sampai 12 3 sampai 12 Januari di Canberra, Australia. Itu Nah, kongres kongres dan summer course Esperanto gitu sih. Waktu itu oh, sebenarnya oke. gua itu dapet kayak apa ya? Subsidi gitu sih. Jadi kayak Hmm, gua waktu itu pihak Australia ngadain lomba. hmm. Nah, lomba kayak ayo ayo bikin kayak esai gitu, esai Iya, iya. Esperanto. Nanti yang menang kami bayarin gitu untuk mengikuti Kongres Esperanto di Australia. Alhamdulillah gue menang. Oh, Jadinya oh lu awal itu gue berangkat. bikin bikin esainya dulu ya? Iya kayak semacam esai Eh, esai singkat sih, eh, nggak esai ini, tentang apa itu esai kok? singkat Lu bikin waktu itu? tentang ya ini apa pergerakan Esperanto di Indonesia aja. Wah, menarik nih. Pergerakan Esperanto di Indonesia. Nah, Iya. coba gimana kok? Maksudnya apakah memang sudah banyak teman-teman yang teman-teman Esperantis gitu ya di Indonesia sendiri gitu? Karena dari lu sendiri kan lu ada kayak dari Senin itu ya, Senin malam lu kan ada jadwal tutor tuh. Oh, Nah, itu tuh Esperantis di sini atau nyampur aja gitu sih kok belajarnya kalau di semua kalau di negara? Indonesia sebenarnya Esperanto bukan barang baru di Indonesia. Oh, oke. Esperanto tuh udah masuk sejak zaman penjajahan Belanda. Hmm, 19 19 awal, hmm. 1900 awal gitu. Cepet Temen gue banget sih ya yang berarti ya. nemu kayak faktanya gitu, nemu ternyata kayak 1902 itu sudah ada kayak orang-orang yang beberapa orang yang belajar Esperanto di beberapa kota di Indonesia. Cuma emang Hmm, waktu itu 1960-an, 1950-an itu sempat mati karena hmm, ya masalah politik lah. Kan mhm. politik terus kayak 2010 awal tuh kan bangkit lagi karena teman gue itu kayak mulai me, apa ya menghidupkan kembali karena waktu itu dia juga Iya, bikin seminar gitu tentang Esperanto dan akhirnya banyak tertarik akhirnya ya mhm. itu dia kayak coba pengen menghidupkan kembali Esperanto di Indonesia gitu. Nah kalau gue sendiri kalau yang saat ini sebenarnya gue kalau sekarang gue sih aktifnya lebih ke komunitas fakta bahasa Bekasi. Cuma kalau Mmm, kalau untuk Esperanto di Indonesia itu di Jakarta ada iya, itu klub Esperanto Esperigas Uno biasanya mereka kumpul 2 minggu sekali di Plaza Semanggi. mhm, Cuma gue sih udah agak jarang masih udah fokus ke fakta bahasa jadi jarang dapat infonya. Terus heeh. ada juga di Medan, di Makassar juga ada. Terus ada juga Oh, temen gue di Batam gitu kayak dia kan coach surfing gitu dia sih iya, bisa bahasa Esperanto kayak dia pernah ngajarin beberapa temennya gitu mmm, Esperanto. mhm, Cuma kalau gue nggak tahu sih yang di Medan sama yang di Makassar itu masih aktif atau enggak, sama jarang kontakan juga. Dulu juga ada di mmm, Bandung, cuma gue juga nggak di bawah Museum Konferensi Asia Afrika, cuma gue nggak tahu mmm, kelanjutannya. Jadi sekarang kalau gue sih fokus di fakta bahasa Bekasi aja. Nah kalau oke. yang kemarin itu yang Iya, gue yang tiap denger Senin itu itu lu itu? enggak itu sebenarnya kayak
Gua kan jadi kontributor bahasa Esperanto di salah satu blog. Nah, teman gua itu ada yang nawarin, kayak dia orang Sumatera Barat, ada yang nawarin, bisa nggak bantu ngajarin, bantu nutorin anak-anak Sumbar atau teman-teman gua gitu di sini Esperanto gitu. Ya pasti setuju aja ya. Jadi kayak ya bikin semacam ya silabusnya, ini misalkan minggu ini belajar ini, gue sih tinggal ngikutin gitu. Jadi yang bikin silabus gitu ya dari temen lo itu. Jadi kayak misalkan hari ini mau bahas apa nih, mau bahas misalkan jam atau mau bahas misalnya kata kerja, kata benda gitu, dia yang bikin sih. Jadi gue tinggal menyesuaikan, paling gue nambahin dikit gitu. Dan tadi ngomong-ngomong pas masuk Indonesia di masa Belanda itu berarti kan pergerakannya cepat banget ya, maksudnya dari si Zamenhof itu nyiptain 1887. Mungkin kayak dulu kan medianya nggak, maksudnya mungkin hanya dari radio doang kan, atau dari omongan orang gitu kan. Radio juga bukan kayak radio publik ya sekarang ya. Dan bisa masuk ke sini kan podcast gitu ya. Iya. Saya Milik punya podcast gitu misalkan dulu. Terus waktu itu juga di Perang Dunia Kedua ya kalau salah, itu juga sempat dicurigain sebagai bahasa mata-mata. Benar gak sih kok? Iya sih sebenarnya, jadi kayak si dicurigain. Sebenarnya gue juga nggak terlalu paham sejarah itunya sih, cuma memang sempat baca kayak Esperanto tuh sama Hitler dianggap bahasa yang berbahaya gitu. Iya. Yang berbahaya, Lajan Jera Lingpo bahasa Esperantonya. Apa karena yang bikin itu orang Yahudi gitu Yahudi, ya? Mungkin. Soalnya kan ada sentimen anti Yahudi gitu. Di zaman itu. Mungkin juga kayak masalah politik lain kayak ya agak ada ketidaksukaan beberapa orang terhadap Esperanto gitu sih. Oke. Komunitasnya sebesar apa sih kok Esperanto itu kok di sini dan di luar? Kalau Indonesia lu sering ikut gathering gitu nggak, atau bikin gathering itu di luar si fakta bahasa tadi? Ada jarang, karena fokus ke fakta bahasa aja terus. Tapi sih tahun lalu 2018 pernah ngadain kongres Esperanto 3 negara di Bekasi. Kongres 3 negara. Jadi Indonesia kerjasama sama Australia dan Selandia Baru. Kita bikin kongres, terus kita ngundang orang-orang dari mana gitu. Akhirnya kongres lah kita di Bekasi, di Horizon waktu itu kongresnya. Tapi lu sekarang ini itu kan yang waktu itu gue ngeliat lu kan mungkin di 2013-14an itu lu aktif banget tuh kok di komunitas kayak ikut gathering kayak gitu-gitu tuh. Nah itu beberapa tahun terakhir lu ada kegiatan gitu lagi nggak sih kok? Jarang. Udah jarang karena udah sibuk. Dulu kan 2013 kan gue masih kuliah, masih banyak waktu luang gitu. Itu kalau kerja ya susah. Kan Sabtu juga masuk ya, minggunya pasti buat istirahat gitu. Iya. Ke apa namanya? Yang lu ke Australia itu di tahun-tahun berikutnya ada lagi nggak sih kok eventnya kok selain Australia? Kalau pertama kali gue keluar negeri itu 2012 ke Vietnam. Iya gue ngeliat tuh di Facebook tuh. Iya, 2012 ke Vietnam gimana kok? Kongres internasional. Itu namanya kalau di bahasa Esperanto namanya Universala Congreso. Jadi kongres internasional, jadi kayak lebih kongres terbesar dalam 1 tahun gitu. Jadi adanya tahunan. Biasanya akhir Juli gitu. Akhir Juli. Terus kalau yang ke Australia itu kongres khusus Australia. Jadi kalau di dunia Esperanto tuh banyak sebenarnya acara Esperanto, acara kongres, acara summer course gitu banyak. Jadi ada yang internasional kayak tadi Universal Congreso, ada yang kayak regional kayak misalkan Kongres Esperanto Afrika, Kongres Esperanto Asia gitu. Terus ada juga yang kayak nasional gitu kayak di negara misalnya Kongres Esperanto Jepang, Kongres Esperanto Korea. Nah terus 2019 gue juga sempat ke Vietnam lagi, tapi ke kota yang berbeda, kota Da Nang di bagian tengahnya Vietnam. Itu Kongres Asia, Kongres Esperanto Asia dan Oceania. Oke. Itu lu diundang kok atau lu ngajuin? Daftar.
Oh, Itu kita daftar harus daftar sendiri. ya. Kita Pakai harus duit daftar. sendiri. Oh, oke. Soalnya waktu itu mau kayak nyari sokongan dana nggak nemu. Belum nemu itunya. Belum nemu. Oke. Terus waktu 2017 sebenarnya gua waktu itu hampir ikut lagi Kongres Esperanto yang Universala Kongreso itu yang ke Korea 2017. Berapa tahun sekali itu, Kak? Sayangnya visa gua nggak dapet sayangnya. Kalau yang Kongres Esperanto itu yang itu tahunan. Universal itu tiap tahun ada. Itu tahunan. Itu kayak jamborenya di Pramuka gitu ya? Ya kira kurang lebih begitulah. Tapi itu internasional semua. Internasional sih, Pak. Semua aktivis atau yang jadi kayak Esperantis semua ya? negara boleh ikut. Semua Esperantis semua negara bisa ikut. Nah, acaranya ngapain aja kok? Acaranya banyak. Jadi kalau di kongres itu biasanya banyak acara, tapi memang kita nggak diwajibin untuk ikut semua. Paling kalau pembuka, biasanya kalau hari pertama pendaftaran sama kayak malamnya tuh ada kayak malam keakraban gitu. Malam keakraban. Nah hari keduanya baru kayak pembukaan secara resminya, kayak mereka ngundang pejabat atau ngundang orang penting di tempat orang lokal situ. Sampai ada kayak gitu ya kok? Sambutan gitu karena secara resmi. Berarti itu sama aja kayak memperkenalkan Esperanto ke orang-orang penting terkait di situ ya? Iya, kurang lebih. Oke, terus. Biasanya kalau udah habis pembukaan resmi itu udah banyak, kalau di Esperanto banyak biasanya ada seminar. Jadi mereka kayak ngadain seminar macam-macam. Seminarnya ada yang seminar menggambar, ada yang bernyanyi, misalkan bernyanyi bahasa Esperanto, ada yang tentang pergerakan bahasa Esperanto, ada yang bahkan kadang kayak panitia setempat itu kayak ngebolehin pesertanya untuk berkontribusi. Misalkan gue dari Indonesia, misalkan gue mau bikin acara kayak mengenalkan budaya Indonesia di Kongres Esperanto, itu bisa. Oke. Jadi bisa kayak disisipin gitu lah, disisipin selama masa itu bisa. Nah, terus ada juga biasanya jalan-jalan, kayak satu hari yang full itu jalan-jalan. Meskipun memang nggak wajib. Jadi kalau misalkan memang kayak pengen istirahat atau pengen keliling kota aja, itu nggak usah ikut, nggak apa-apa. Tapi kalau yang biasanya mau ikut ya mereka ikut paling ke tempat wisata setempat atau yang agak jauh gitu. Terus ada juga malam kebudayaan. Malam kebudayaan itu biasanya ada yang kebudayaan lokal sama kebudayaan internasional. Jadi kayak dibagi dua. Kayak mungkin hari ini lokal, misalkan waktu di Vietnam ya mereka ngadain kayak malam pertunjukan tari Vietnam, drama Vietnam gitu. Terus ada juga yang kayak internasional, kayak misalkan kita siapa nih yang mau berkontribusi, misalkan mau nampilin tari tradisionalnya mereka atau apa gitu. Bisa itu di malam kayak malam pentas seni internasional. Karena waktu yang di Vietnam 2012 itu gue pernah sama teman-teman ber-12 orang itu nari badinding. Di depan nari badinding di depan ya ribuan orang di depan ribuan. Jadi orang. Kayak dari peserta perwakilan ya. Aplausnya itu gede banget, antusias mereka tuh gede banget. Jadi itu kayak perwakilan gitu ya kok. Misalkan dari Indonesia, ayo silakan perkenalin budaya lu kayak gimana gitu. Kita menampilkan ini lo budaya Indonesia ini, terus kayak mereka ya kalau gue lihat ya, kalau gue rasa ya waktu di Vietnam itu yang dari Indonesia yang paling meriah tepuk tangannya. Berapa orang kok dari Indonesia kok? 13 kalau gue nggak salah. Banyak banget. 13 orang pakai. Lumayan tuh. Waktu di Vietnam kan itu kan karena Vietnam dekat jadi ongkosnya kan agak murah. Iya. Terus waktu itu kita juga dapat subsidi 230 euro per orang. Wih, banyak itu. Lumayan. 2019. 2012. Oh, 2012. 2012 yang pertama kali gue ke negeri itu. Itu sokongan dananya lu bikin proposal ke beberapa company atau gimana? Iya, gitu sih. Jadi kayak temen gue kayak bikin proposal ke beberapa komunitas Esperanto. Biasanya di Eropa sih kan. Di Eropa? Banyak gitu ya. Di Eropa dapatnya?
Iya, maksudnya dananya dari Eropa. Iya, maksudnya Dari dapat dana dari komunitas itu dari perusahaan di Eropa, di Eropa. enggak, bukan perusahaan sih, kayak Komunitas. komunitas, kayak asosiasi Ah, Esperanto di negara mana gitu, kayak kan tiap iya ini iya iya. mereka kayak mengalokasikan Ah, berapa berapa ribu euro untuk mengembangkan Esperanto. Nah, kebetulan 2012 itu kita yang oh, dapat. ada timbal Mm. balik nggak kok kalau kayak gitu kok? Kalau ke komunitas gitu kayak Timbal balik paling ya mereka orang Esperanto sebenarnya baik-baik. Ya kalau mhm. yang kaya-kaya. Jadi kayak Kalau yang kaya-kaya. yang penting yang penting kita menyebarkan Esperanto, Eh, kita aktif di gerakan Esperanto tuh mereka udah seneng banget. oh gitu. Ntar lu tinggal Iya, tinggal habis itu lu cerita aja ya apa yang lu dapat di iya tinggal cerita, acara itu tinggal ini gitu. tinggal. Heeh. Itu pasti rutin di Vietnam kok. Enggak, itu di mana-mana. Kalau yang Hmm. tahun ini yang Universal Congresso itu di Montreal, Kanada. Wih, Cuma jauh banget katanya jadi. sih diundur karena kan ada Karena ya COVID pandemi. ini ya. Nah, Oh iya, buat yang dengerin kita juga saat ini karena kita lagi PSBB ya. Jadi hari ini kita rekaman sama Iko nih online. iya, Takutnya ngiranya kita kan di kafe-kafe yang fancy gitu-gitu kok. iya, iya, iya. Biasanya di situ ya, biasanya. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Ya, yang Tapi lebih penting sering, yang penting lebih sepi sering. gitu. eh, Yang Oh, penting sepi. Di mana kafenya yang penting sepi. Nah, iya, iya. balik ke event. Event Hmm. Esperanto tadi yang ngadain itu si lembaga Esperanto Universal itu tadi yang pertama lu cerita itu. Iya. Kalau yang Universal Yang Congresso pasti. iya yang tadi Ah, UEA itu yang di Belanda itu mereka yang ngadain. iya, karena kalau di misalkan di bola kan ada lembaga namanya FIFA kan yang nanganin semua 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 apa perhelatan sepak bola kayak turnamen Oh, Piala Dunia atau apa gitu. FIFA punya ya sama punya lebih. banyak kaki-kaki badannya gitulah dari itu. Nah, itu Iya, sama. Itu sama. Jadi Esperanto kayak gitu juga. misalkan di Asia ada Hmm. namanya KM, Hmm. Komisiono Asia gue lupa. Ah, Komisiono Asia por Esperanto Movado kalau nggak salah. Jadi ah. apa ya panitia Asia untuk pergerakan Esperanto gitu. Oh, oke. Nah itu untuk di Asia ada KM. Nanti di Eropa ntar beda lagi. Terkadang di tiap negara juga ada lagi beda-beda gitu. Anjir. Berarti Mengadakan eh kongres. dari semua perwakilan benua itu Asia, Hmm. Eropa, Amerika dan lain-lain itu pusatnya itu yang di Belanda itu ya, Iya, itu yang pusat pusat dunianya. untuk yang mengurus dunianya itu di Belanda, di Rotterdam. Mereka tugasnya melestarikan lah ya, melestarikan bahasa Esperanto itu. Melestarikan kayak atau kadang mereka juga punya kayak bagian yang berhubungan dengan UNESCO gitu, Oh, kerjasama sama PBB sama UNESCO untuk hmm, memasukkan Esperanto sebagai warisan budaya gitu. itu Atau yang lagi diusahakan atau memang udah masuk ke UNESCO sebagai kalau nggak salah udah. udah agak lama, jadi sudah diakui Hmm, sebagai warisan budaya gitu. hmm. Udah agak lama. Anjir. Sebenarnya gede banget berarti kalau misalkan Lumayan. tadi lu bilang udah punya perwakilan tiap negara itu kan udah berarti kan di tiap benua itu memang banyak yang seriusin bahasa Esperanto Hmm. kan? Iya, Anjir banyak banget ya. alhamdulillah. Gue pikir tuh memang karena sampai sekarang di lingkaran pertemanan lu sama gue deh pasti kan kalau lu ngomong Esperanto ya dari 10 Eh, mungkin ada yang tahu satu mungkin satu ya, atau mungkin ya ada kan? yang tahu. Nah, Atau mungkin gak ada yang tahu gitu. Kayak gue cerita ke orang aja gue mau ngobrol sama lu tentang bahasa Esperanto aja apa banyak itu iya pada bingung sendiri gitu bahasa Esperanto itu apa gitu. apa itu gitu ya. Gue nggak tahu di belakang kan sebesar itu juga kan, maksudnya seluruh dunia lu bikin kongres aja, kalau ada yang bikin kongres gitu aja kan rame banget ya. Jadi bisa Berapa orang ribuan, sih dua Kak? ribu, Serius bisa 2000 yang datang. pokoknya ribuan. Tahu gue pernah di mana gitu ya, Mhm. di Prancis kalau nggak salah 2015 itu sampai 5.000 Anjir. orang yang datang. Di Perancis. Oh mungkin kalau misalkan eventnya dibikin di Di Eropa malah Eropa justru mungkin lebih banyak ya. ya. Ah, Ya, nah. kalau misalnya di Asia atau di kayak di Kanada itu mungkin
karena Mungkin ya minat nggak yang paling banyak di Eropa ya. berapa ribu doang, paling 3.000 atau berapa. Karena memang banyak di Eropa kayak terpusat gitu kan. Terus mereka kan juga maksudnya pindah antar negaranya juga Lebih gampang. mudah. Iya. Kayak cuma pakai KTP, naik kereta Iya, pakai kereta KTP udah udah. negara lain. Iya. Nah, Iya, iya. Tapi sampai saat ini si sosok siapa Zamenkov tadi di komunitas itu, alam baka. Hah? Sudah di alam baka. tapi kayak sosoknya masih tetap diinin nggak sih kalau misalnya tiap tadi kayak Masih. kongres berterima kasih lah atau Masih. apa gitu. Masih. Apa ya? Kadang juga ada beberapa kayak satu komunitas kayak sangat mendewakan gitu. Anjir. Kayak segala macam perintilan tentang Zamenhof tuh mereka Ah. tahu gitu. Oh gitu. Saking Ngefansnya ya, jadi iya, jadi ngefans ya. Jadi ngefans sama si Zamenkov ya. Iya. Menarik banget sih. Kok kalau ada yang mau belajar bahasa Esperanto gimana kok caranya kok buat reach out ke lu atau ke komunitas Fakta Bahasa bisa, itu masih Esperanto nggak sih atau semuanya Fakta Bahasa? Fakta Bahasa itu kalau yang punya Esperanto setahu gue di Bekasi doang. Oh, sama Bekasi Jakarta doang ya. Selatan salah. Gue nggak terlalu tahu deh. Okay. Kalau lu aktifnya Pokoknya di paling komunitas tahu. mana? Kenapa? Kalau lu aktifnya di komunitas mana? Di Fakta Bahasa Bekasi. Jadi kalau Nah. buat orang-orang Bekasi Nah. yang mau belajar bahasa Esperanto bisa cek Instagramnya @faktabahasa_bekasi. Fakta Bisa atau tanya-tanya fakta? tuh, bisa. Pakai P ya? Fakta. F. Fakta dong. Fakta Bahasa. Bahasa. Gue dari Iya. nyebutnya fakta, pakai P malah gue. Ngaco. Itu digabung semua ya. Fakta Bahasa Bekasi digabung semua. Fakta Bahasa Bekasi tuh, teman-teman kalau ada yang mau belajar tuh Kalau yang di bahasa Bekasi. Kalau bahasa yang Esperanto. misalkan di bagian Indonesia lain mungkin bisa hubungi Esperanto iea.s. Aduh gue lupa lagi. iea.or.id kalau nggak salah. Sebentar. Kita cek dulu. Ya oke, ditunggu. Esperanto.or.id. www.esperanto.or.id. Ya, jadi itu komunitas kalau resmi. buka, Maksudnya komunitas Kenapa? di Indonesia gitu atau itu yang menaungi seluruh Indonesia. wow. Hmm. Oke. Dia bisa buka, nanti bisa ketemu kayak kontak personnya, bisa tanya-tanya. Oke. Yang jelas bukan gua. ada orang lain yang lebih hebat daripada gua. Eko ini salah satu utusannya ya. Utusan perpanjangan tangan ya. Perpanjangan tangan. Tadi kalau ada yang lebih hebat atau apa, lalu kan udah ini kok maksudnya udah fasih dalam bahasa Esperanto kan. Kalau yang di atas lu, kalau diajak ngomong ngerti. Kalau di atas lu lagi maksudnya seperti apa gitu? Ada teman gue yang maksudnya lebih kayak dia merasa tuh hidupnya itu untuk didedikasikan untuk Esperanto gitu. Oh, ada yang sampai kayak gitu ya? Ya ada sih sampai saking idealisnya, saking kayak terima kasih kepada gerakan Esperanto yang telah membesarkan namanya, jadi dia balas budinya seperti itu. Oke. Kalau gue sih belum sampai. Tapi kan secara ilmu bahasa itu kan berarti kan lu udah sampai di titik puncak itu kan? Apa belum kalau menurut lu? Ya belum lah, kalau dibilang puncak belum. Belum ya? Masih banyak ya, berarti. Bisa berkomunikasi ya menuju puncak. Akademi fantasi. Ya.